Puji Tuhan, kita bersama-sama para pelayan kita berkumpul berdoa bersama-sama di tempat ini. Biarlah semua kita merindukannya. Amin, saudaraku. Kita merindukannya, kita menghargai untuk kasih karunia Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan anugerah dan juga yang terbaik daripada Tuhan, daripada janji-janji Tuhan buat kita semuanya. Tadi pagi pastor menghubungi supaya saya melayani di dua pelayan karena pastor masih di Medan. Saya sih nggak ngomong ya, artinya oke, siap pastor gitu ya. Walaupun di dalam pergumulan ada, tapi aku mau yang namanya komando ya, yang namanya perintah, yang namanya untuk dipercayakan, nggak ada istilah jawabannya, yang penting oke, siap pastor. Walaupun setelah itu ada, kalau mau ngomong Tuhan ada pergumulan dan masih dalam proses, masih dalam pergumulan, tapi Tuhan, ya saya siap. Karena saya juga belajar, saudaraku, kalau di Palas itu saya bilang begini, kalian semua jangan buat pendeta itu susah. Jangan buat pendeta susah itu dalam arti begini, kalau datang, kalau doa hadirlah, ya, kalau ada acara hadirlah, jangan terlambat. Kita ada komitmen hari Minggu jam 9.30 kita doa sampai 10 kurang 5 menit, datanglah. Saya pikir itu sudah membuat ya, sebagai pemimpin, sebagai pendeta itu bahagia tentunya begitu, ya kan? Jangan buat susah pendeta kan gitu kan. Jadi kalau nggak datang satu orang itu jadi pikiran, saudara. Jadi pikiran, mau marah bagaimana, nggak marah bagaimana. Sama seperti orang tua, anaknya nggak pulang, nggak mandi, nggak belajar, ya silakan, monggo, nggak apa-apa, terserah. Mau belajar, mau pakai disiplin, bagaimana? Jadi saudaraku, ya begitu juga ya. Saya pikir kita harus buat pastor kita bahagia, amin. Lewat kita semuanya, kita harus menyenangkan sebagai penatua, sebagai pastor kita, bapak kita. Demikianlah aku sampaikan kepada mereka, aku juga mau Tuhan, aku gak mau berbantah-bantah, yes, saya mau. Sampaikan saudaraku. Jadi kita mau buka firman Tuhan, Markus 15 ayat 37. Markus 15 ayat 37 sampai 39. Udah ketemu ya? 37, 38, 39. Baik, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudaraku, coba ayat 38. Ya, ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu kalau di di handphone ada bintang ya, tinggal tekan dia muncul di Janjian Lama. Saudaraku, dulu imam datang ke ruang Maha Kudus itu enggak setiap 2 minggu, saudara. Kita doa pelayan 2 minggu ya. Tapi dulu itu yang datang masuk ke sana enggak sembarangan. Itu harus imam besar. Dan datangnya 1 tahun dan masuknya setahun sekali, saudara. Bahkan kalau dia masuk itu dia harus membersihkan dirinya. Enggak boleh ada dendam di dalam dirinya, enggak boleh dia curang, enggak boleh dia berkata-kata yang negatif pada orang lain, enggak boleh dia memikir jahat sama orang lain. Kalau itu ada pasti dia masuk, pasti mati, saudara. Makanya dibilang dia diikat, apa namanya itu? Pakai baju itu ya. Baju mesti dia diikat. Lalu ada talinya itu bergiring-giring, apa namanya itu giring-giring ya?
Jadi kedengaran, kalau nggak bunyi lagi berarti udah mati. Maka dia ditarik, nggak boleh sembarangan masuk ke sana. Dia datang menyampaikan pokok-pokok doa. Saudaraku, saya katakan bahwa dia mempersiapkan dirinya dengan baik. Dia mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Dia menjaga dirinya, dia menjaga hatinya untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan menyampaikan pokok-pokok doa, saudara. Ya, bahkan dia itu membawa dupa di mana itu ada asap. Asap itu artinya, asap itu menutupi mukanya langsung, saudaraku ya, untuk menutupi mukanya lah, supaya sungguh bahwa tempat itu betul-betul adalah tempat yang sakral, yang kudus, yang gelap, dan gak sembarangan masuk ke sana. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Di saat ini, bahkan dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari sampai ke bawah, itu tirai itu tinggi dan lebar tentunya ya. Ya, kalau dicatat sekarang bahwa tingginya itu 18 meter, saudara. Dan lebarnya itu 9 dan tebalnya itu 10 cm. Tebal. Kalau mungkin siapa di sini yang tukang bangunan ya, kalau tembok mungkin bisa mudah untuk dihancurkan. Tapi ini kan 10 cm sangat kuat. Boom, mungkin dia akan membal lagi gitu. Tebal, saudara. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus dia menyerukan dan dia di kayu salib, dan ketika itu juga terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu apa artinya, saudaraku? Itu artinya bahwa kita semuanya saat ini kita punya akses untuk datang kepada Bapa every day, every time, setiap saat. Amin, saudaraku. Gak sembarangan, hanya imam besar. Tapi saat ini, bahwa Allah, Bapa dan Tuhan yang membawa kita semua umatnya, kita punya akses untuk datang kepadanya. Ketika kita di mobil, kita bisa berdoa, saudaraku. Bahkan kita bisa menjerit, kita bisa menangis, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita bisa memanggil dia Bapa, dia berseru Bapa dalam nama Yesus. Ibu-ibu ketika masak bisa ada akses datang kepada Tuhan dan dia bisa mengalami hadirat Tuhan. Dia mungkin bisa sambil masak tapi bisa menangis, air mata mengalir karena mengalami kasih Tuhan. Ketika di kendaraan, ketika dimanapun, saudaraku, kita punya anugerah, kita punya akses untuk datang kepada Bapa, datang kepada Tuhan, saudaraku. Tapi semuanya itu ada harga. Ya, sesuatu, kita punya akses yang begitu mudah untuk datang kepada Bapa, kepada Tuhan, tapi semuanya itu ada pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Dia rela mati bagi kita. Dia disalibkan, dia menderita. Dia rela mati bagi kita, saudara. Untuk kita bisa datang kepada Bapa. Kita punya akses untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi semuanya itu mungkin sesuatu yang anugerah, kita punya akses datang kepada Tuhan. Tapi semuanya itu sejauh mana kita menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita untuk datang kepadanya. Makanya pastor selalu mengingatkan kita semuanya, saudaraku. Baik doa pelayan, baik itu doa puasa,
supaya setiap kita mempersiapkan diri kita memberi yang terbaik. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika datang kepada Tuhan kita menghargai untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, saudara. Bukan sesuatu yang murahan, itu sesuatu harga yang mahal, yang besar. Dia rela mati bagi kita, saudara. Coba kita buka ayatnya lagi dari Ibrani 9. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, yang telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Sebentar, membawa darah sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan dipercikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku, sejauh mana kita yang mendapatkan anugerah, kita punya akses datang kepada Bapa, sejauh mana kita menghargai bahwa Dia rela mati bagi kita, Dia berikan nyawanya, Dia disalibkan, Dia disiksa. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita, umatnya dikasihinya, kita bisa datang kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Setiap saat kita bisa datang kepadanya. Karena itu seperti imam besar tadi, dia mempersiapkan dirinya. Dia mempersiapkan terbaik, dia sungguh-sungguh, dia membersihkan dirinya. Demikianlah juga kita, biarlah kita mau datang. Kita mempersiapkan diri kita. Kalau sore hari ini kita mau datang doa, kita mau datang kepada Tuhan. Oleh karena kasih anugerahnya, oleh karena Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita, akan janji-janjinya. Dan biarlah kita datang dengan segenap hati kita. Kita datang dengan segenap kerinduan kita. Kita mau datang ke hadirat Allah. Dan semua permohonan-permohonan doa kita di hadirat Tuhan. Dia Bapa yang sudah memberikan yang terbaik, yang berharga, di mana Yesus dia mati bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengerjakannya? Janji-janji Tuhan buat kita pelayanan ini. Amin. Buat kita, saudaraku. Buat semua janji Tuhan buat pelayanan ini, saudara. Mungkin sepertinya, Tuhan di manakah Tuhan? Tuhan bagaimana Tuhan? Tuhan mungkin mata jasmani kita melihat sepertinya gelap, saudara. Tapi biarlah kita mau datang. Kita mau datang bahwa Tuhanlah yang menjadi jawaban kita. Amin, saudaraku. Karena itu mungkin di sini kita mungkin di sini nggak punya nomor pribadi Pak Presiden ya. Saya aja, sedangkan kan Presiden Wali Kota aja kita punya nomornya nggak, saudara, sehingga kita punya akses. Ya memang kemarin saya ada pertemuan dengan Wali Kota, dia bilang dikasih nomornya. Kalau ada apa-apa bilang aja gitu ya. Kebetulan kemarin waktu pertemuan itu ada disampaikan program kesehatan di Pekanbaru gratis. Kalau ada yang susah, nggak punya biaya, ada gratis. Kalau ada masalah,
hubungi saya langsung gitu ya. Kita punya saya ada nomor teleponnya gitu ya. Saya nggak tahu kalau Pak Peter punya telepon Pak Gubernur atau juga presiden gitu ya. Bukan asistennya, bukan sekretarisnya, bukan, tapi Pak Presiden langsung gitu ya kan. Kalau ada kan Pak Presiden, Pak Jokowi. Ya. Ya kalau saya memang punya langsung nama pribadi Pastor Daniel kan. Pastor kapan aja dijawab sama pastor gitu kan. Atau kalau enggak usah lagi rapat W aja lah gitu ya kan ya. Senang gak saudaraku ketika kita punya nomor presiden, waduh, ada apa-apa langsung, halo Pak Presiden, ini di rumah Ibu Yanti ini ada tetangga ini butuh pertolongan, ya kan ya kan? Wah itu langsung itu saudara, ya kan, langsung. Sampai ada kemarin orang dari Nias ya atau sekitarnya, mereka semuanya berjejer langsung membacakan, Pak Presiden Jokowi, kami punya persoalan begini, kami semuanya dibuat susah begini, malah kami kerja terdakwa. Itu saya nggak tersampai nggak itu ya ke Pak Presiden gitu ya. Beda kan kalau kita punya nomor langsung kan. Dan demikian juga saudaraku, kita punya akses untuk datang kepada Allah pencipta kita. Amin. My Father in heaven. Kita punya Bapa, kita punya manggil Dia. Ya, waktu Pak Peter sampaikan kemarin di Palas, ya memang Tuhan punya agenda, saudara. Tuhan punya sesuatu yang rahasia, betul. Iya kan? Apa kita bisa tahu bagaimana Ayub punya persoalan? Semua menyalahkan Ayub. Itu rahasia Tuhan. Bagaimana dengan yang orang tua yang membawa anaknya buta sampai dipersoalkan di pengadilan? Ini kan anakmu kan? Enggak, pokoknya tanya aja lah, dia udah gede gitu ya. Itu kan rahasia Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai ada yang bertanya, kenapa dia lahir? Orang tuanya punya anak, dia lahir dari buta dari lahir. Ya Tuhan punya rahasia, saudara. Saya ngomong begini, saya udah bergumul sendiri di rumah, saudara. Amin, saudara. Tentunya bahwa dia Bapa yang tentunya dia lebih sayang. Saya aja punya anak di Jogja, Lydia, saya bilang, Lydia kamu cari kerja deh, setengah paruh ya, paruh waktu ya, setengah paruh waktu lah, iya kan, biar kamu mandiri di sana, sambil kuliah cari uang sendiri gitu kan. Tapi kadang nggak tega juga ya kan, nggak tega juga bilang begitu, saudara. Sedikit terlebih lagi Bapak kita di surga. Amin, saudaraku. Sama-sama kita mau datang berdoa malam hari ini. Saya hanya menyampaikan singkat saja, biarlah kita mau berdoa, saudaraku. Kita saling mendoakan, kita saling berdoa. Tuhan, janjimu pasti ya dan amin. Di persoalannya, biarlah kita menghargai anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri kita, mari kita mau datang dengan sesuatu yang beri yang terbaik. Ya, terus ngobrol sama istri, teringat waktu dulu awal-awal Pak Peter ya, waktu doa di Bandung di Naripan ya, Bu Elisa ikut ya, doa di Naripan ya, 2 minggu sekali ya, waktu dulu. Saya pikir waktu mau datang aja, aduh saya itu salah enggak ya, aduh itu saya Tuhan apa saya. Tapi itu saudaraku, bahwa memang ya kita semua datang mempersiapkan diri kita, saudaraku. Saya rindu bahwa mari kita semua, saudaraku, sehingga setiap doa kita Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan taruhkan isi hatinya kepada kita. Tuhan berkata bahwa janjinya buat kita, dan Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar kepada kita. Amin, saudaraku. Buat kita semua rekan-rekan di sini,
biarlah kita semuanya boleh mendatang kepada Bapa, kepada Tuhan dengan janjinya buat kita semuanya. Percayalah, ini janji Tuhan buat kita semuanya, dan biarlah kita mau datang dengan hormat, dengan sungguh-sungguh, dengan janji Tuhan untuk kita boleh naikkan doa kita, saudaraku. Dari malam hari ini sesuatu yang Tuhan mau taruhkan kepada kita, Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari semuanya kita boleh ambil waktu untuk berdoa, menyampaikan seruan kita kepada Tuhan. Baik, silakan Pak Nixon.